Judul khutbah pada Jumat kali ini adalah tentang golongan orang-orang yang rugi dan golongan orang-orang yang beruntung di hari kiamat nanti. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masanya nanti langit akan runtuh dan bumi terbelah. Hari di mana manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Pada hari itu manusia benar-benar dalam keadaan kerugian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Masa apakah ini jemaah sekalian? Sebagian ulama mengatakan masa ini adalah masa hari kiamat. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya pada masa itu manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal kebaikan, amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling menasihati, mengingatkan dalam kesabaran. Dari ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian sehelai pun jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita. Dari ayat ini, orang-orang yang merugi nanti kata Allah Subhanahu wa taala kecuali 4 golongan. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang-orang yang melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqq, orang-orang yang saling nasihat menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. 4 golongan ini jemaah sekalian disingkat lagi menjadi 2 tingkatan. Tingkatan pertama, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh, atau biasa kita sebut dengan hablum minallah. Tingkatan kedua adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran, atau biasa disebut dengan hablum minan nas. Hablum minallah tidak akan bisa dipisahkan dengan hablum minan nas. Hablum minallah akan sempurna apabila dibarengi dengan hablum minan nas. Jika hablum minallah dan hablum minan nas kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan masuk ke dalam satu tingkatan yang sangat luar biasa dahsyatnya, yaitu tingkatan takwa. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam tingkatan ketakwaan, maka kita akan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan keuntungan nanti di yaumul qiyamah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, lalu manakah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi dari ayat di atas tadi? Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami kata Allah Subhanahu wa taala akan mengisi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Manusia yang mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini jemaah sekalian? Mereka adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak pernah dipakai untuk merenungi ayat-ayat Allah. Hatinya tidak pernah dipakai
untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak pernah dipakai untuk merasakan kesusahan, kesengsaraan, kepedihan yang dialami oleh saudaranya. Hatinya hanya dipakai untuk kebencian dan dendam. Hatinya hanya dipakai untuk menyimpan prasangka buruk. Walau ma'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tapi tidak pernah dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak pernah dipakai untuk melihat saudaranya dengan penuh kasih sayang. Matanya tidak pernah dipakai untuk melihat anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangannya. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi tidak pernah dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Telinganya hanya dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang mendatangkan mudarat, untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Telinganya hanya dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang bau maksiat. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada ayat ini jemaah sekalian, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan atau binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina daripada hewan atau binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, coba kita lihat, coba kita bayangkan jemaah sekalian, binatang ternak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mereka jalan tanpa busana, makan minum sembarangan mereka makan walaupun itu bukan haknya. Mereka kemana-mana tanpa beban. Kita manusia adalah makhluk yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita bukan tanpa tujuan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kapankah hari kiamat itu terjadi? Kapankah di mana manusia kita semua dibangkitkan dari kuburan? Dan kapankah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua golongan orang-orang yang rugi dan golongan orang-orang yang beruntung? Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap pertanyaan manusia dan menjawab setiap apa yang ada di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan apa-apa yang ada dalam perutnya, memuntahkan semua apa-apa yang ada di dalam perutnya. Wa qalal insanu ma laha, dan kita manusia pada saat itu berkata kepada bumi, wahai bumi, apakah yang kau lakukan? Apa jawaban bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, bi anna rabbaka awhalaha, wahai manusia, kami melakukan ini atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala, kata bumi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, dan pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ada yang keluar wajah, ada yang dikelompokkan wajahnya seperti binatang, ada yang mukanya seperti manusia biasa seperti sekarang ini, ada yang wajahnya yang begitu serem, tergantung dari amal perbuatan selama hidupnya di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, akan memperlihatkan balasannya nanti di yaumul qiyamah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan walaupun sebesar zarrah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan balasannya pula di hari kiamat nanti. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mungkin hanya itu khutbah singkat yang bisa saya sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian di hadapan Tuhanmu dengan jiwa yang ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surga-surgaku. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.